Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik yang sedang belajar modul 1 holistik, kita akan menyampaikan di prolog awal ini tentang masalah pengobatan holistik itu sendiri. Jadi dasar pengobatan holistik ini, ya, dasar pengobatan holistik dasarnya adalah filosofi. Filosofi harus ada, setiap sesuatu itu harus ada filosofi. Apa yang disebut filosofi? Yaitu mengungkap. Filosofi adalah mengungkap pemikiran-pemikiran yang mendalam sebagai pandangan hidup. Jadi filosofinya adalah mengungkap pandangan-pandangan yang sangat mendalam untuk dijadikan pandangan hidup. Nah, kalau kita orang Islam, umat Islam, maka pandangan hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka falsafahnya adalah alami. Alam merupakan makhluk Allah yang tunduk dan patuh dengan hukum-hukumnya tanpa keinginan menyimpang dari hukum-hukumnya. Artinya, karena kita bersumber kepada sunatullah, hukum Allah di alam, maka nanti penjelasan kita terkait dengan hukum alam, di mana hukum alam merupakan sunatullah. Sehingga nanti kita akan berbicara logika yang sederhana yang kemudian mengacu kepada pembenaran kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ilmu apapun yang kita pelajari, sepanjang kemudian kesimpulannya tidak membenarkan Al-Quran dan Sunnah, itu salah. Jadi mau penelitiannya kayak apa, salah, titik. Gak ada lagi hal yang diperdebatkan oleh kita sebagai umat Islam. Jadi kuncinya semua ilmu harus membenarkan Quran dan Sunnah itu. Dan nanti yang disebut kebenaran nantinya, bahwa kebenaran adalah sesuatu yang disampaikan adalah berdasarkan dengan kenyataan yang ada. Misalnya kita bilang ini adalah spidol, maka kalimat spidol kemudian ada wujud spidol, inilah kebenaran. Jadi antara ucapan dan kenyataan itu sama. Nah, kemudian maka kita dari situ kita bisa memberi satu pembenaran, membenarkan dan mengakui kebenaran terhadap Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran? Karena semua yang wahyu yang kemudian disusun dalam bentuk Al-Quran itu semuanya ada wujud kebenarannya. Nah, pernyataannya nanti wujud kebenaran itu ada yang kemudian terlihat saat itu, ada yang kemudian akan diketahui kebenarnya sesudah datang masanya, ketika waktunya. Mungkin saat ini belum kita temukan buktinya, tapi nanti di masa yang akan datang akan Allah tunjukkan buktinya. Nah, itu bahasanya seperti itu. Jadi ada yang langsung terlihat, ada yang kemudian akan ditunjukkan oleh Allah buktinya di kemudian hari. Dan engkau akan mengetahui kebenaran Al-Quran itu sesudah datang masanya. Intinya itu. Ya. Maka dalam falsafah ini kita akan mengkaitkan hubungan antara manusia dan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan Allah itu sendiri. Nanti kita kalau masuk ke mengenal tubuh manusia, mengenal ruh, nanti bagaimana ruh itu ada perjanjian dengan Allah sebelum diturunkan ke dunia. Nah, ini. Kemudian apa hak-hak manusia, kewajiban-kewajiban manusia yang harus ditunaikan kepada sang penciptanya. Nanti ada ibadah, mahdiyah dan sebagainya yang kaitannya hubungan dia dengan yang menciptakan. Kemudian hubungan manusia dengan manusia ini juga akan mempengaruhi kepada masalah kesehatan nanti. Selain kita berbicara yang luas lagi, tapi kita lebih mengkerucut kepada masalah kesehatan. Jadi hubungan antar manusia itu akan mempengaruhi kepada kesehatan baik ruh maupun jasadnya. Kemudian manusia dengan alam dan makhluk sekitarnya. Jadi ketika manusia itu merubah ekosistem yang sudah Allah ciptakan, sudah
tentukan, dirubahnya semaunya dia, tidak mengikuti sunatullah, maka akan terjadi perubahan situasi dan itu akan mempengaruhi kepada manusia itu sendiri. Maka kalau manusia menjaga ekosistem, aslinya dia sedang menjaga kehidupannya sendiri. Misalnya sawah yang harusnya dibuat sawah, kemudian tanah yang tidak begitu produksi dibuat bangunan, tapi sawah dijadikan bangunan. Ini sudah merubah ekosistem. Maka yang terjadi apa? Manusia nanti kekurangan makanan yang karena tanah yang produktif tidak bisa. Kemudian tanah-tanah yang subur yang bisa digunakan untuk menghasilkan pohon-pohon yang rindang dan sebagainya atau menghasilkan buah, kemudian digunakan untuk bangunan, itu juga merubah ekosistem. Itu akan menjadikan suasana menjadi panas. Nah, ini kita sudah melihat dampaknya, bahwa dampaknya apa? Cuaca itu tidak bisa diprediksi. Kalau zaman dulu bulan sekian sampai bulan sekian kemungkinan hujan, bulan sekian sampai sekian panas, itu sangat mendekati ketepatan sesuai dengan prediksi. Nah, sekarang susah. Diperkirakan terang malah hujan, diperkirakan hujan malah terang. Jadi pergeserannya itu terjadi perubahan. Kenapa? Perubahan ekosistem, perubahan situasi, mempengaruhi kepada kelembapan, mempengaruhi kepada curah hujan, nanti mempengaruhi kepada unsur air yang ada di daerah itu dan sebagainya. Kemudian hubungan manusia dengan dirinya, ketika manusia itu memakan makanan yang tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya, tidak sesuai dengan lingkungannya, tidak sesuai dengan cuacanya, maka ketika dia melanggar itu, maka dia sebenarnya sedang berhubungan dengan dirinya. Maka setiap tubuh di dalam tubuh kita punya hak itu. Maka ketika kita makan terlalu banyak, hak tubuh kita, hak perut kita adalah tidak dikasih makan terlalu banyak. Itu yang pertama. Kemudian hak tubuh kita juga di perut kita tidak dimasukin makanan-makanan yang sifatnya haram. Jadi ada hak kaitannya dengan pada diri kita, kaitannya dengan masalah masalah din. Ada yang kaitannya dengan hukum alam. Kalau hukum alam jangan terlalu banyak. Kalau din itu haram atau tidak. Ini hubungan manusia dengan dirinya. Maka hubungan ini didasari semua cara berpikirnya dari falsafah alami. Yaitu apa? Makhluk alam merupakan makhluk Allah yang tunduk dan patuh dengan hukum-hukumnya tanpa keinginan menyimpang dari hukumnya. Jadi hanya manusia yang diberi otak aja yang bisa menyimpang. Tapi kalau batu, tanah, pohon tidak pernah menyimpang. Terus hukum-hukum alam yang mengikat manusia tidak pernah bisa menyimpang. Kenapa? Karena dia makhluk Allah yang tunduk dan patuh. Hanya manusia yang menyimpang. Nah, makanya dari dasar pengobatan holistik ini kita akan membahas dua. Yang pertama adalah mengenal hukum alam yang nanti akan mengikat manusia. Ini harus dikenal. Nah, mengenal hukum alam sunatullah yang mengikat fungsi fisik manusia. Nah, ini nanti dibagi ada dua, hukum berpasangan, yang kedua teori pergerakan alam, bagaimana alam itu bergerak menggunakan hukum alam yang nanti akan kita terangkan satu persatu. Nanti Anda akan melihat luar biasanya Allah memberikan gambaran di alam sebagai gambaran di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kemudian di dalam teori pergerakan alam itu ada dua, manusia sebagai miniatur alam, kedua pergerakan hukum alam itu sendiri. Manusia miniatur, nanti kita belajar pertama itu nanti sesudah hukum berpasangan adalah manusia adalah miniatur alam. Bagaimana kita melihat alam itu, kalau melihat alam dan pergerakannya sama dengan tubuh manusia. Terus pergerakan, bagaimana pergerakan alam itu terjadinya hujan, terjadinya badai, kemudian terjadinya panas, terjadinya tumbuhan dan aneka ragam, itu juga berlaku pada tubuh manusia. Munculnya oksigen dari mana dan sebagainya, ini sama. Nah, kalau sudah mengenal hukum alam, baru kita mengenal kepada manusia yang tinggal di dalamnya. Nanti kita ada dua yang kita kenal, nanti tubuh manusia adalah mengenal ruh, yang kedua mengenal jasad fisik. Nah, mengenal jasad ada dua, mengenal mesin penggeraknya ini. Kalau mobil mesinnya. Nah, kalau mengenal kerangka bodinya itu
ini fisiknya yang membungkus dari mesin itu. Tapi yang menggerakkan seluruh kerangka bodi ini adalah mesin. Mobil kalau nggak ada mesinnya, ya kerangka saja. Jadi kalau organ dalam diambil, ya sudah, nggak ada nyawanya, nggak bisa. Dia nggak bisa menggerakkan semuanya. Karena mesin itu yang menggerakkan roda, menggerakkan kemudian menghasilkan panel lampu, menghidupkan menghidupkan televisi yang ada di dalam, atau radio yang ada di dalam, yang ada di dalam ini, yang ada di dalam mobil itu menghidupkan itu semua. Nah, ini kemudian mengenal jasa itu dua ya, mesin penggerak dan mengenal kerangka. Jadi kerangka itu akan terkait. Kenapa kita tidak bicara kerangkanya dulu? Karena kerangka itu nanti ketika kita bicara otot manusia, kita bicara tulang, itu mesti ada pembuluh darah di sini, ada nutrisi yang menggerakkan itu semua. Maka kita bicarakan yang mesinnya dulu sebagai penggeraknya, baru kita mengenal kerangka. Karena nanti ada orang yang utuh tubuhnya, ada yang tidak utuh tubuhnya. Kuncinya ini tidak boleh tidak utuh. Jadi kalau orang nggak ada ususnya dengan lambungnya, tidak ada jantungnya, tidak ada, artinya itu sangat mustahil untuk bisa hidup dalam tempo yang lama. Itu apalagi organ-organ yang sangat vital, yang ada 5 itu sangat vital. Kalau hilang salah satu itu sudah tidak bisa, biasanya seperti itu. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di dasar hukum, dasar pengobatan holistik. Mudah-mudahan Anda nanti bisa memahami semua satu persatu sebagai filosofi. Kalau ini sebagai kuda-kuda, kalau Anda tidak memahami, maka kedepannya kita mau bicara teknik pengobatan apapun, Anda akan lemah cara berpikirnya, akan sangat-sangat kurang gitu. Maka nanti Anda akan balik lagi, bagaimana caranya supaya bisa paham lebih detail lagi, mesti belajar kuda-kuda lagi. Nah, hari ini kita belajar di modul 1 adalah kuda-kuda. Maka di modul itu sampulnya apa? Kuning. Sampulnya kuning. Modul 1 itu sampulnya kuning. Artinya Anda harus serius belajar dan tekun belajar. Kuning itu lambang keseriusan dan ketekunan. Nanti di modul 2 itu adalah warnanya merah. Merah itu lambang apa? Keberanian bertindak atas dasar ilmu yang sudah kita pahami. Jadi Anda berani bertindak, berani berbicara, berani menganalisa atas ilmu yang sudah dikuasai. Baru nanti di modul 3 dan seterusnya itu warnanya putih. Maka ketika Anda mengerjakan semuanya harus dilandasi dengan hati yang bersih. Karena dengan hati yang bersih Allah akan berikan atau keluarkan ilmu-ilmu yang kemudian bisa kita pahami, dan kemudian kita akan diberi keleluasan oleh Allah untuk memahami banyak hal yang tadinya mungkin tidak kita pahami. Itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan insya Allah kita bisa memahami dari awal ilmu ini, kemudian kuda-kuda ini kita perkokoh bersama. Insya Allah itu sebagai prolog di awal. Mari kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenal hukum alam.